Maksudnya seberapa penting sih dok vitamin itu untuk ibu hamil, biar maksudnya di sini mengedukasi ibu hamil biar rajin minum vitamin dan kuat ya dok ya. Nah itu apa aja sih dok nutrisi yang baik dan yang sehat untuk ibu hamil dok? Oke. Terkait dengan materi kita ya, Iya, mual dan muntah dalam kehamilan. Kalau Nah, ada satu lagi. oh apalagi tuh dok? Ya, jadi Kayak tambahannya ya. ada fakta menarik nih tentang mual dan muntah dalam kehamilan. Iya, apa tuh dok? Ternyata ada beberapa tips untuk ibu hamil yang mengalami mual dan muntah dalam kehamilan. Dicatat nih, jangan lupa nih tips dari dokternya. Misalnya pasien-pasien yang hamil anggur, pernah dengar hamil anggur? Pernah dok, hamil anggur bener. Bukan hamil yang berisi anggur ya dok ya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Klinik Al-Shifa. Tentunya saya kali ini nggak sendirian ya. Saya bersama dokter spesialis kita, Dokter Abdillah. Halo dokter. Oke, halo Mams Al-Shifa Lova. Iya, perkenalan diri dulu kali ya di sini biar kata orang tuh kalau nggak kenal maka tak sayang. Boleh dok kita perkenalan dirinya dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo mam semua yang di rumah. Saya Dr. Abdillah Usada, spesialis obstetri dan ginekologi di Klinik Al-Shifa. Ya. Oke, ini hari ini tema kita membahas tentang mual dan muntah dalam kehamilan ya dok ya? Iya, betul. Mungkin ada sedikit materi dulu dok dari dokternya. Tapi di sini aku punya pantun dulu dok, biar nggak terlalu tegang ya dok ya. Oke. Pagi hari minum jamu, jamu hangat ditambah madu. Bunda hamil sering merasa mual dan pilu. Yuk kita bahas biar tahu ilmunya dulu. Mantap nggak nih dok? Mantap. Oke, kita lanjut ke materi untuk dokternya. Di sini kita mulai dulu ya dok ya, materi dari dokternya. Oke, jadi mams yang di rumah, sahabat Shifa Lova. Jadi pada kesempatan ini kenapa kita mengangkat tema mual dan muntah dalam kehamilan. Ini sangat baik ya temanya, apalagi habis lebaran ya. Iya, habis lebaran dok. Opor ya. Oh, iya, banyak makanan yang berlemak ya dok. Berlemak ya, oke. Nah, mual dan muntah dalam kehamilan terutama pada TM1 itu menjadi problematika saat ini, terutama pada ibu-ibu hamil yang baru hamil atau anak pertama atau disebut new mom atau primigravida. Itu sangat sering sekali pasien-pasien itu datang ke poli dengan keluhan seperti itu. Jadi sebenarnya mual dan muntah dalam kehamilan itu adalah sesuatu yang normal yang disebut sebagai emesis gravidarum, di mana emesis gravidarum ini itu terjadi akibat hormon kehamilan yang meningkat. Jadi normal tuh sebenarnya. Malah kalau ibu hamil mual dan muntah artinya perkembangan kehamilannya bagus, ya, karena hormon hamilnya bagus. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan sih dikatakan bahwa mual dan muntah kehamilan itu dikatakan tidak normal? Itu disebut istilahnya adalah hiperemesis gravidarum. Beda ya sama emesis sama gravidarum. Yang tadi ya dok ya. Artinya kalau hiperemesis gravidarum ini dia mual dan muntahnya itu terjadi secara persisten. Persisten itu artinya terus menerus. Terus menerus. Kemudian yang kedua, dia sampai berefek kepada ibu dan janinnya. Nah, nanti kita bahas lagi ya apa aja efek ibu dan janinnya. Berikutnya adalah apa sih penyebab dari mual dan muntah kehamilan? Tadi udah dijelaskan ya bahwa yang utamanya adalah hormon kehamilan. Kemudian ada juga hormon yang akan mengakibatkan otot-otot polos di lambung atau di gastrointestinal itu akan relaksasi dia atau melemah. Nah, jadi fungsi dari fungsi gastrointestinalnya itu akan melemah sehingga dia akan mengakibatkan mual dan muntah. Itu beda ya, itu beda dengan orang yang biasa. Kemudian apa aja sih tanda-tanda mual dan muntah yang berlebihan pada kehamilan? Tanda-tandanya yang pertama itu dia persisten, kemudian yang kedua terjadi penurunan berat badan pada ibunya, biasanya lebih dari 5%. Kemudian yang berikutnya adalah ada tanda-tanda dehidrasi. Dari mana kita lihat tanda dehidrasi? Itu dari keton dari hasil laboratorium urinnya. Ya, jadi nanti akan terdeteksi keton urin. Yang berikutnya apa? Berikutnya klinisnya, klinis pasiennya itu dehidrasi, artinya contohnya misalnya matanya cekung, kemudian
bibirnya kering, pasiennya udah lemes, letih, lesu, lunglai. Sampai yang ada di infus ya dok ya. Gitu ya. Sampai kalau udah berat penurunan kesadaran, nah, itu yang berbahaya ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita bahas. Nanti dibahas di topik berikutnya. Terima kasih ya dokter ya. Nah, topik kita kali ini kan dok sangat relate banget nih sama ibu hamil. Nah, balik-balik lagi kan ibu hamil ini harus punya nutrisi yang sehat, yang kuat ya dok ya. Nah, itu apa aja sih dok nutrisi yang baik dan yang sehat untuk ibu hamil dok? Terkait dengan materi kita ya, mual dan muntah dalam kehamilan. Artinya kalau mual dan muntah dalam kehamilan nutrisinya kurang ya? Iya, nutrisinya sangat kurang kan dok? Betul sekali. Nah, ada beberapa nutrisi yang penting untuk ibu hamil ya. Apa aja? Nah, yang pertama itu adalah asam folat. Asam folat ini itu sangat penting ya untuk mencegah beberapa kelainan pada janin. Yang kedua apa? Zat besi. Zat besi atau ferritin ini dia berfungsi untuk sebagai pembentuk dari hemoglobin atau sel darah merah yang membawa nutrisi dan oksigen untuk memenuhi kebutuhan dari bayinya. Berikutnya apa? Iodin. Nah, iodin juga penting ya, atau garam. Yang kedua, yang selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D, kemudian zinc, kemudian kolin, lalu vitamin B12 dan kalsium. Nah, beberapa mikronutrien ini itu jelas penting selama proses perkembangan dari bayi untuk mencegah terjadinya beberapa kondisi penyakit tertentu, kemudian beberapa kondisi kelainan kongenital tertentu. Nah, untuk vitamin nih dok, tadi kan ada vitamin D ya dok ya. Nah, kebanyakan kan ibu hamil ini ya males dok ya minum vitamin dan lain-lain. Nah, itu maksudnya seberapa penting sih dok vitamin itu untuk ibu hamil, biar maksudnya di sini mengedukasi ibu hamil biar rajin minum vitamin dan juga maksudnya nggak males-malesan dok minum vitamin gitu. Dan vitamin apa aja sih yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil? Baik ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, kita tanya balik nih ke ibunya, apa yang ibu harapkan terhadap kondisi anaknya ke depan? Nah, bener kan? Iya bener. Kira-kira ibu pengen anaknya jadi presiden nggak? Yang cerdas, yang pinter, pengen jadi dokter nggak? Nah, untuk mencapai hal yang seperti itu, artinya ada nutrisi yang harus kita kasih. Nah, agar apa? Agar proses perkembangan sarafnya, semua organ tubuhnya itu bagus, sehingga kita harapkan luaran atau hasil janin yang akan tumbuh dan berkembang itu adalah janin yang berkualitas dan cerdas, yang kita harapkan dia kedepannya akan menjadi generasi muda. Kalau mau melihat tentang perkembangan janin dok, berarti dengan cara meng-USG ya dok ya? Betul, salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk menilai perkembangan janin tersebut itu melalui pemeriksaan USG. Nah, kalau misalkan dok dari hamil trimester 1, 2, 3 itu USG yang bagus dan yang aman yang pertama kali digunakan tuh baiknya USG apa sih dok gitu biar ibu yang awam mengetahui. Misalkan nih USG 2D atau 4D biasanya kan kalau misalkan dok hamil trimester 1 mau USG 4D langsung, apakah itu baik atau disarankan dahulu USG 2D gitu dok maksud saya? Pada awal kehamilan USG 4D itu belum dibutuhkan. Belum diperbolehkan ya dok ya? Betul, karena apa? Tujuan dari pemeriksaan USG 4D itu kan untuk menilai misalnya wajah, gimana sih wajah janinnya, ya. Kira-kira dari wajah janinnya itu ada kelainan atau enggak, misalnya kayak bibir sumbing, dan segala macam kelainan kongenital. Kita dapat melihat jelas struktur dari wajah tersebut melalui 4D atau USG 4D. Kalau TM1 kan organogenesis belum terbentuk sempurna, belum kelihatan ya dok ya. Jadi cukup dengan USG 2D saja itu sudah cukup untuk menilai. Berarti kalau trimester 1 USG-nya 2D dulu ya dok. Boleh, ya. Kalau untuk TM selanjutnya baru bisa ke 4D. Ada yang beberapa moms di luar sana itu nggak sabar nih dok, misalkan hamil 2 minggu 3 minggu, 4D deh saya mau lihat nih bentuknya gimana. Kan banyak tuh dok yang nggak sabaran melihat muka anaknya, bahkan meng-USG anaknya nih berkali-kali dok. Apakah itu bahaya? Bisa saja untuk melihat, cuman kita tidak bisa menilai secara spesifik melalui 4D. Kalau hanya melihat saja nggak apa-apa.
nggak ada masalah. Oh, berarti aman ya dok, misalkan nih di bulan 1 ini USG, bulan kedua USG lagi, bulan ketiga USG lagi, itu nggak masalah ya dok? Apa-apa. Aman ya, katanya kena sinar, kena apa itu aman berarti. Dia kan dok, ya? pakai gelombang suara namanya ultrasound kan, beda dengan pencitraan yang lain seperti MRI. Iya. Nah itu tidak disarankan berbahaya. ronsen, itu harus kita pakai alat pelindung untuk bayinya. Kalau melalui gelombang suara itu aman. Aman, oke. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya untuk Mams Al yang mau USG, anaknya yang nggak sabaran nih, misalkan mau lihat kemajuan dari bayinya, misalkan udah bentuk apa, berarti aman ya dok ya untuk di USG tiap bulannya. Betul, sebenarnya ada waktu-waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan USG. Nah itu dia yang mau ditanyain. Tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, di pertemuan. Oke, berarti nextnya lagi nih ya. Beda pembahasan dok ya. Oke, beda pembahasan. Nah dok ya, di zaman yang sekarang ini kan banyak yang Gen Z, ibu-ibu hamil Gen Z ya dok. Kalau kita Gen apa? Kita Gen milenial kayaknya. Karena 90-an, kalau Gen Z itu di atas 2000-an ya. Nah jadi kalau misalkan dok, tips and tricks untuk melewati hamil dengan kesibukan sehari-hari itu apa sih dok, dan gimana gitu? Oke, baik Moms. Jadi di era Gen Z sekarang ini yang paling penting itu adalah mindset dulu atau pola pikir. Kita ya. Ya, pola pikir kita sebagai ibu hamil, dimana di era Gen Z ini kan kita banyak sering terpapar dengan media sosial. Betul Artinya sekali, dok. kita scroll TikTok, wah banyak sekali informasi. Akhirnya ibu hamilnya pusing sendiri. Yang mana yang mau diikutin ya dok ya? Jadi tumpah-tumpah informasinya. Nah, dengan kondisi seperti itu harusnya dengan berbagai macam informasi itu kita validasi ke dokter spesialis kandungan. Ya, jangan langsung ngambil kesimpulan dari TikTok, dari apa ya dok ya. Jadi boleh kita saring semua, kita ambil semua, tapi kita validasi ke dokter spesialis kandungannya. Kemudian untuk ibu-ibu yang aktif bekerja ya, yang aktif dengan kesibukan sehari-harinya nih dok. Nah itu juga harus disadari tadi ya bahwa nutrisi itu penting. Artinya ibu-ibu hamil yang sering bekerja jangan lupa bawa air minum. Iya, sekarang kan udah banyak tumbler yang hits ya. Boleh. Nih tumblernya Klinik Al-Shifa. Iya, udah banyak tuh. Jadi sembari bekerja, jalan ke mall, jangan lupa bawa air putih, mineral untuk mencukupi rehidrasi dari ibu hamil, terutama ibu-ibu hamil yang mengalami mual dan muntah. Kemudian ibu hamil nih suka begadang-begadang. Iya. Itu kalau bawaan dari memang suges sih dok ya, kadang nggak bisa tidur nih. Itu gimana sih dok cara mengatasinya gitu loh? Misalkan di malam-malam nih, aduh nggak bisa tidur nih, apalagi gara-gara ngopi. Itu bener nggak sih dok? Atau cuma suges aja gitu dok? Ya kalau masalah tidur itu bisa diatur sebenarnya. Kalau seandainya siangnya kita lama tidur, akhirnya malamnya kita begadang. Oke, memang gitu ya dok ya. Jadi tidur yang cukup. Jadi atur pola dan siklus tidur ya. Misalnya kita sebelum subuh sudah bangun, aktivitas seperti biasa, siang boleh tidur, tapi jangan lama. Kalau lama tidurnya, malamnya malah sebentar tidurnya, malah itu akan mengganggu siklus tidur dan mengganggu kualitas hidup dari ibu hamil. Malah efeknya itu akan tidak sehat dan dianjurkan untuk tidur sehari itu ya 7-9 jam lah. 7 Nah ini benar nggak sih dok? Ada satu lagi nih, mitos atau fakta. Kalau ibu hamil kebanyakan tidur itu mengakibatkan kakinya bengkak. Tuh, pernah dengar nggak dokter nih? Iya ada. Mitos atau fakta itu dok gitu? Oke, nah untuk kaki bengkak itu ada beberapa kondisi yang mengakibatkan bengkak pada kaki ya. Nah, terutama pada kehamilan yang sudah besar di TM3, di mana kaki bengkak itu akibat kan perut ibu hamil ini semakin membesar. Iya, semakin besar ya dok. Ada pembuluh darah besar di belakang dari rahim ibu. Iya. Sehingga pembuluh darah ini itu akan kebendung. Nah, jadi aliran darah yang dari kaki itu akan sulit untuk naik ke jantung. Nah, akhirnya dia numpuk di kaki. Sehingga dia mengakibatkan bengkak. Bengkak kaki tadi dok ya. Tapi harus dipastikan bahwa tensi dari pasien tersebut normal, terutama di atas kehamilan 20 minggu. Karena kaki bengkak juga sebagai tanda dan gejala darah tinggi dalam kehamilan. Jadi perlu dipahami bahwa tensi darahnya itu normal. Harus normal. Ya, dan bengkak kaki itu adalah sesuatu yang normal. Jika tensi darahnya normal. Berarti bukan karena kebanyakan tidur nih dok? Bukan ya.
Kalau kebanyakan tidur jangan takut, berarti bukan gara-gara kebanyakan tidur jadi kaki bengkak ya dok ya. Oke, kebanyakan nih mitos-mitos yang beredaran ya dok. Jadi ini perlu dipertanyakan sama dokter spesialisnya. Tadi benar kata dokternya, harusnya harus disaring semua, tapi balik-balik lagi dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Jangan langsung misalkan nih minum jahe tadi, mentang-mentang ini minum jahe bisa mengurangi mual dan muntah, beli jahe jamu atau yang bungkusan kan sekarang banyak dok. Sekarang kan udah ada permen jahe tuh. Nah, permen jahe nih ngilangin. Boleh ya dok ya. Oke. Nah, itu ya. Terus lanjut lagi, mungkin ini kita banyak nih dok, udah pertanyaan dari followers Klinik Al-Shifa yang penasaran nih dengan gejala-gejala mereka yang gejala-gejala yang dialami sama ibu hamil. Salah satunya itu dok, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ada tanya jawab dari sebentar saya lihat dulu dari followers kita. Ini yang pertama kali, yaitu kenapa ibu hamil bisa mengalami mual dan muntah. Nah itu tadi dok ya yang dijelaskan sama dokter tadi, kayaknya udah masuk ke sesi pertanyaan nih dok, tapi kita ulangin lagi aja biar lebih klop ya dok ya. Oke. Dari mana itu pertanyaannya? Dari followers kita. Followers ya. Klinik Al-Shifa. Baik. Kenapa ibu hamil bisa mengalami mual dan muntah ya dok? Baik. Sudah dijelaskan tadi ya Mams. Mual dan muntah itu terjadi akibat peningkatan dari hormon kehamilan atau disebut sebagai beta HCG. Nah ini adalah sesuatu yang normal. Nah jika dia kondisinya itu melebihi atau yang saya sebutkan sebelumnya itu mual dan muntah yang persisten, kemudian penurunan berat badan drastis, ada tanda dehidrasi, nah maka itu adalah sesuatu yang abnormal. Nah sesuatu yang abnormal ini atau tidak normal ini itu harus segera dikonsultasikan ke dokter kandungan di Klinik Al-Shifa. Dokter spesialis ya dok ya pastinya ya. Itu ya Mams ya jawabannya, kenapa sering mual, kenapa sering muntah. Kalau misalkan masih nggak terlalu parah dok, berarti masih aman ya dok masih aman ya. Pertanyaan yang kedua, apa bahaya jika mual dan muntah yang berlebihan dok? Misalkan nih sampai dia kayak kata dokter tadi, sampai pusing, sampai diinfus gitu dok. Berlebihan gimana nih dok? Ya, mual dan muntah yang berlebihan ya, kita ibaratkan nggak ada lagi tuh, dia mual muntah persisten, artinya terus muntah makan sampai makanan yang keluar tuh adalah air. Nah, bukan lagi makanan ya, udah habis isi perutnya. Nah, udah habis isi perutnya, artinya energi yang masuk pun, nutrisi yang masuk pun itu nggak ada lagi, betul. Dan harus disadari bahwa ibu hamil itu selain dia memberikan nutrisi untuk dirinya sendiri, dia harus memberikan nutrisi untuk kehamilannya atau calon bayinya ya. Nah, ketika kondisi tersebut itu kurang, artinya di mana lagi nih tubuh ini untuk mencari energi? Iya betul. Nah, energi. Jadi dia akan memecah jaringan-jaringan lemak yang ada di tubuh pasiennya. Biasanya pasiennya itu akan mengalami lesu ya, lemas. Nah dari hasil urin itu akan terdeteksi keton urin yang positif. Nah keton urin ini adalah produksi dari pemecahan lemak yang tadi, karena sumber energi nggak ada lagi. Kemudian itu kira-kira berbahaya nggak dok untuk ibu dan janinnya dok? Berbahaya, jelas berbahaya ya. Kita orang normal aja kalau nggak makan lama berbahaya ya. Apalagi ibu hamil. Iya, berbadan dua ya dok. Iya. Dehidrasi ya. Pokoknya adalah dehidrasi. Kalau seandainya dehidrasi, jadi akan lemah, lesu, lunglai. Tanda awal tensinya akan mulai turun, kemudian nadinya akan mulai meningkat. Nah, kalau dia terus-menerus, kesadarannya akan mulai turun. Apa dampaknya terhadap bayi? Ya? Kalau dia kurang nutrisi, artinya nutrisi ibunya kurang, yang sampai ke janin pun akan kurang juga. Jadi resiko bayinya itu akan mengalami kecil. Ya, pertumbuhan janinnya akan terhambat akibat asupan nutrisi yang kurang. Nah, kapan dikatakan dia pertumbuhan janin terhambat? Ketika mual muntah itu disertai dengan penurunan berat badan drastis pada si ibu. Jadi
berat badannya tidak mencapai normalnya, Nah, dok. ya. Berarti bukan hanya bayi aja ya, dok ya, ada Bukan. berat badan normal, berarti Betul orang sekali. tuanya juga Oke, ya. betul Gitu. sekali. Jadi ada target ya berat badan, peningkatan berat badan pada kehamilan. Nah, itu berarti harus, kalau misalkan nih ibu tiba-tiba berat badannya naik, berarti memang hormon atau memang dari bayinya ya, dok, kayak gitu ya? itu diharapkan seperti itu karena memang naik. asupan nutrisinya diharapkan baik kan. Oke. Gitu. Lanjut lagi nih, dok, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi pertanyaan, benar nggak sih, dok, minum air jahe dapat mengurangi mual dan muntah? Waduh. Nah, mitos atau fakta nih, dok? Gitu. Ya, jadi ada beberapa literatur ya yang mengatakan bahwa air jahe itu dapat mengurangi mual dan muntah. Itu boleh-boleh saja ya, Mams. Oh, boleh. Tapi dipastikan bahwa air jahe itu diolah secara steril, artinya dimasak ya, atau memang ada khusus menjual air jahe, itu boleh-boleh saja. Oke, berarti kalau untuk air jahe, kalau misalkan kayak jamu-jamu yang dijual keliling itu gimana nih, dok? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan ya. Jangan ya. Yang dibuat sendiri ya, dok ya, secara steril ya. Oke. Satu lagi nih, dok. Benar nggak sih, dok, mengandung anak perempuan keluhan mual muntahnya akan lebih sering dibandingkan dengan anak laki-laki? Waduh. Duh, mitos juga atau fakta? Kita langsung tanya ini ke dokter spesialisnya ya. Oke, jadi Mams, jenis kelamin itu tidak mempengaruhi mual dan muntah dalam kehamilan ya. Nah, justru kehamilan apa saja nih yang mempengaruhi mual dan muntah? Kalau dia seandainya ada riwayat mual dan muntah di kehamilan sebelumnya, nah dia akan beresiko mual dan muntah pada kehamilan selanjutnya. Itu ya. Berarti kalau misalkan hamil anak pertama mual, hamil anak kedua itu kemungkinan besar juga mual ya, dok? Iya, ada resiko ya. Nah, yang kedua apa? Multiple gestasi. Jadi dia misalnya anaknya gemeli atau triplet. Nah, coba nih, dok, dijelasin dulu nih gemeli atau triplet itu apa? Misalnya anaknya kembar. Kembar 2, kembar 3, kembar 4. Waduh, jarang ya. Pernah nggak sih, dok, selama dokter USG ya, ketemu sama yang kembar 2, kembar 3 itu? Kalau 2 sering, kalau 3 jarang. Oh, kalau 3 jarang. Di Indonesia jarang berarti yang kembar 3 ya. Kembar 2 sering ya, dok ya? Okay. Nah, kalau misalkan, dok, kalau kembar 2 itu apa ada penanganan khusus, perlu penanganan khusus atau gimana, dok? Kalau kembar 2 yang pasti dia harus lebih sering kontrol ya, karena kita mau memantau tuh dari USG, banyak yang kita pantau ya. Artinya kembar 2 itu jauh, sebenarnya prinsipnya sama, cuman ada penilaian khusus yang kita nilai pada kembar 2. Nah, kemudian faktor resiko lain yang mempengaruhi, jadi jenis kelamin bukan ya? Iya, bukan ya, berarti mitos, bukan fakta. Misalnya pasien-pasien yang hamil anggur, pernah dengar hamil anggur? Pernah, dok, hamil anggur, bener. Bukan hamil yang berisi anggur ya, dok ya? Bukan. Nah, jadi pada kehamilan anggur, beta HCG-nya itu meningkat ya, jauh lebih meningkat dibandingkan ya dengan usia kehamilannya. Artinya ketika beta HCG itu sangat meningkat, misalnya 2 kali 3 kali lipat, artinya mual muntahnya akan berlebihan. Nah, itu. Kemudian apalagi misalnya bayi-bayi, ibu-ibu hamil yang kehamilan pertama, nah itu juga sering mengalami mual dan muntah. Mual dan muntah ya, dok ya. Nah, satu lagi ya, dok ya, boleh ya, dok. Satu lagi nih, terakhir pertanyaan dari followers kita. Umur kehamilan berapa yang sampai umur kehamilan berapa yang mengakibatkan mual dan muntah, dok? Misalkan nih batasnya dari umur 1 minggu sampai ke 4 minggu gitu, dok, yang rentan terkena mual dan muntah. Jadi mual dan muntah pada kehamilan itu paling sering terjadi pada trimester pertama. Trimester pertama ya, 1 sampai 3 bulan ya, dok. Betul, bisa nggak terjadi lanjut sampai TM2 sampai TM3? Ada beberapa kasus. Tapi paling sering adalah di bawah usia kehamilan 16 minggu. 16 minggu jadi kapan mulainya? Mulainya di 4 sampai 5 minggu. Kemudian dia kadar beta HCG akan terus meningkat sampai di 16 minggu. Kemudian dia akan mulai turun. Lagi. Akan berkurang. Nah, di sini berarti pertanyaan dari followers kita udah terjawabkan semua ya, dari Dokter Abdillah, dokter spesialis obgyn kita. Ada satu lagi. Oh, apalagi itu, dok? Jadi tambahannya ya. Ada fakta menarik nih tentang mual dan muntah dalam kehamilan. Iya, apa tuh, dok? Ternyata beberapa penelitian mengatakan bahwa
mual dan muntah yang berlebihan pada kehamilan itu dapat mengganggu psikis dari ibu hamil. Lebih dari 50%. 50% ya, Dok ya. Artinya ada potensi tuh ibu-ibu hamil yang mual muntah dia mengalami stres. Oh, stres. Iya. Itu mengganggu sama bayi juga, Dok, di pasti dalamnya? Dong, pasti. Jadi prinsipnya apa yang dirasakan sama ibu akan dirasakan sama janin. Kalau ibunya stres duluan, ya perkembangan bayi akan terhambat juga. Jadi di sini pesannya adalah ingat ya, Mam ya, ini pesan dari Dokter Abdillah biar nggak stres. Iya. Kayak gimana tuh, Dok? Pesannya adalah dampingi istri selama mual dan muntah, terutama dukungan dari suami dan keluarga. Oh, penting ya, Dok ya. Iya, kalau seandainya istrinya mual muntah, ya disuapin istrinya. Iya. Romantis nih, Dokter. Iya. Siapa tahu? Disuapin, siapa tahu makin nafsu makan. Nafsu makannya meningkat ya, Dok ya, dimanja. Betul, artinya dorongan psikologis itu sangat penting, terutama pada primigravida atau kehamilan pertama ya. Dukungan suami, dukungan keluarga itu akan mengurangi gejala mual dan muntah dalam kehamilan. Berarti itu ada psikolognya juga. Iya, ya, Dok, betul. Psikologi disorder. Psikologinya, ilmunya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya udah selesai ya, Dok ya. Terus ini kita lanjut lagi ke kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan biar nggak ngantuk, Dok, aku pantun lagi. Pergi ke pasar membeli jamu. Cakep. Jangan lupa membeli roti. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untukmu. Sampai jumpa di podcast nanti. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita, Dok, mungkin ada sedikit kesimpulan dari dokternya dan juga arahan dari dokter terkait tentang kehamilan. Tolong dijelasin ya, Dok ya. Oke, Mams, baik. Jadi udah di akhir acara ya? Iya. Sebenarnya mau panjang acaranya? Mau panjang sebenarnya. Nanti kita next dengan dokter lagi nih, insya Allah ya, Dok ya. Insya Allah. Jadi buat Mams di rumah ada beberapa tips untuk ibu hamil yang mengalami mual dan muntah dalam kehamilan. Dicatat nih, jangan lupa nih tips ya. dari dokternya. Prinsipnya adalah yang pertama, kita makannya itu biasanya porsi kita makan kan 3 kali sehari ya. Iya, 3 kali sehari, Dok. Tapi pada ibu hamil yang mengalami mual dan muntah, kalau bisa 2 kali lipat tuh, 6-8 kali per hari dengan porsi yang kecil. Porsi yang kecil ya, Dok, jangan ya. semangkok dimakan. Mual dia. Ya, jadi sedikit tapi sering. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita atasi dehidrasinya dengan rehidrasi oral terlebih dahulu. Artinya kecukupan minum. Itu penting. Nah, ya. kalau misalkan nih, Dok, biasanya kan kalau kita 8 liter ya, Dok ya, kalau kita seharinya. Nah, biasa kalau 2 liter. 2 liter. Ya. Nah, kalau misalkan untuk ibu hamil, apakah ada penambahan atau gimana, Dok? Jelas. Jelas ya, Dok. Iya. Gitu. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi air putih 3 liter per hari. 3 liter. Ya. Kemudian apa lagi? Hindari beberapa makanan yang memicu mual dan muntah. Seperti apa tuh, Dok? Seperti yang pertama, asam. Ya, yang kedua pedas. Nah, bagi ibu-ibu yang suka seblak, nah kalau bisa dikurangin ya levelnya. Yang kedua apa? Kopi dan teh. Nah, kopi dan teh itu sifatnya asam juga. Dia dapat memicu mual dan muntah pada ibu hamil. Jadi beberapa makanan tersebut sebaiknya dihindari di usia kehamilan kurang dari 16 minggu. Makanan dan minuman ya, Dok ya. Nah, kalau misalkan yang SS nih, Dok, katanya bisa mengakibatkan besar janin ya, Dok ya. Itu gimana, Dok, penjelasannya untuk ibu hamil biar maksudnya lahirannya normal, lahirannya enggak tiba-tiba anaknya keluar besar gitu, Dok. Gimana, Dok? Coba dijelaskan. Kalau di sini, ARS nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya ya, Dok ya. Soalnya aku pernah tuh, Dok ya, ada keluarga juga kan kebanyakan minum es nih, anaknya tuh besar. Bener nggak sih, Dok itu? Enggak ya, nggak ada masalah ya, Dok ya. Lanjut lagi, Dok. Mungkin kesimpulannya itu ya, Dok tadi ya. Ada tips-tips untuk moms yang di rumah. Kalau seandainya mual muntahnya itu tidak bisa diatasi lagi ya, artinya makanan itu sudah tidak masuk lagi, badannya lemes, segera ke rumah sakit
atau ke klinik dokter kandungan terdekat ya, Oke. buat dilakukan tata laksana lebih lanjut. Jangan dibiarkan. Oh, jangan dibiarkan Ya, di rumah ya, Dok betul. ya. Oke. Jadi, sahabat Alsifalova, mual dan muntah dalam kehamilan itu normal ya, Dok ya. Ya. Tapi jika sudah berlebihan, ada baiknya langsung dikonsultasikan ke dokter spesialis ya, Dok ya. Karena kalau misalkan terlalu berlebihan itu bisa mengakibatkan kekurangan nutrisi. Betul. Ya. Oke, berarti batasin aja nih pertemuan kita dengan dokter ya. Sekali ini kita akhiri ucapan terima kasih kita juga, Dok. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Klinik Ashifa. Terima kasih juga untuk para penonton Klinik Ashifa. Jangan lupa bantu subscribe ya, Dok ya. Ya, penting itu. Subscribe, like, and comment juga. Bantu share juga biar kita lebih banyak dapat manfaat untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih juga untuk Dokter Abdillah. Semoga sehat selalu ya, Dok ya. Jangan lupa juga dokternya bantu share. Biar yang lain juga bisa ngikutin dokternya juga. Oke. Aku ada pantun nih, Dok. Satu lagi nih. Pergi ke pasar membeli jamu. Cakep. Jangan lupa membeli roti, sorry, Dok. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untukmu. Sampai jumpa di podcast next time nanti. Oke, satu lagi boleh, Dok? Boleh. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Hinggap sebentar di dahan cemara. Terima kasih sudah sedia mendengarkan. Semoga sehat selalu ibu dan bayinya. Cakep ya, Dok. Terima kasih banyak. Kita akhiri ya, Dok, podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.